Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve, bagian 53. Hal yang tidak diinginkan. Selamat mendengarkan. Di sebuah ruangan VVIP, seorang pria tengah memegangi tangan istrinya sembari menatap matanya dan menunggu mata itu terbuka. Kinar baru saja menjalani kuret akibat status abortusnya itu. Sebenarnya agak berat untuk Leonard menerimanya. Namun mau bagaimana lagi? Janin dalam rahim istrinya sudah tinggal sisa-sisa abortus itu saja. Tidak ada pilihan lain, Tuan. Kinara harus menjalani prosedur kuret. Karena janin yang ada di dalam kandungannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ucapan Dr. Dayu masih terngiang-ngiang beberapa jam sebelumnya. Leonard mengecup tangan Kinara. Tubuhnya kembali bergetar, seraya menangis di sana. Ia sangat menyesali apa yang sudah terjadi. Hidup Kinara semakin tersiksa semenjak kepergiannya ke luar negeri. Begitulah menurut penuturan dokter wanita itu. Dan saat ini, dia bahkan terlambat menyelamatkannya dari amukan orang-orang biadab itu, sehingga membuatnya harus kehilangan calon darah dagingnya. Leon mengusap air matanya saat melihat mata Kinar mulai mengerjap. Leon beranjak dan mencondongkan tubuhnya memeluk Kinara, seraya mencium keningnya. Sayang, aku di sini. Gadis itu menggeliat lemah karena kesadarannya yang belum 100%. Mas Tara, kau kembali. Perlahan mata itu mulai terbuka. Leon mengucup-ngucup wajah itu dengan penuh rasa bersalah. Kinara pun tersenyum. Ia sangat merindukan suaminya. Mas. Iya. Mas, aku punya kabar gembira untukmu. Ucap Kinara dengan suara yang masih lemah. Kinara benar-benar tidak sabar ingin menyampaikan itu pada suaminya. Leon pun semakin ingin terisak. Ia tahu apa yang ingin dikatakan istrinya. Namun ia tetap diam saja. Sementara Kinara tersenyum tipis. Aku hamil, Mas. Terisak. Leon sudah tidak bisa menahannya. Ia pun kembali memeluk tubuh istrinya, membendamkan wajahnya di ceruk leher Kinar. Mas Tara terharu ya. Leon diam saja. Ia masih menangis sesenggukan di sana. Sungguh dia benar-benar merasa tak tega dengan Kinar saat ini. Mas. Maaf sayang, maafkan aku. Tolong maafkan suamimu ini. Sementara gadis itu diam saja. Sepertinya ia sudah tahu hal buruk yang terjadi pada calon bayinya. Aku terlambat menyelamatkanmu dan anak kita. Tolong maafkan aku, sayang. Leon masih memeluk Kinar. Sementara gadis itu hanya mengerja hingga air matanya kembali mengalir. Jadi, dia tidak selamat. Pandangan Kinar menjadi nanar. Tidak, sayang. Aku sudah berusaha secepat mungkin membawamu ke sini. Namun semua sudah terlambat. Kau mengalami pendarahan hingga dia tidak bisa lagi bertahan di rahimmu. Kinar masih menatap nanar. Terlihat sorot kebencian saat mengingat kejadian tadi. Saat sang bibi mengancam akan membakarnya. Saat Monik menarik rambutnya. Dan ketika Gani melempar tubuhnya dengan setengah kasar. Sesaat, tubuhnya kembali gemetar. Aku takut. Aku takut, Mas. Tenang, sayang. Aku takut pada Besanti dan Bang Gani. Aku takut mereka. Leon pun mempererat pelukannya. Kau sudah aman sekarang, karena aku sudah di sini. Apa salahku, Mas Tara? Aku tak pernah jahat dengan siapapun, kan? Apalagi calon anakku yang bahkan belum memiliki ruh. Aku sudah memberikan mereka hukuman. Mereka akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Leon masih dalam posisi memeluk. Kinar pun mengangkat kedua tangannya,
lalu membalas pelukan itu. Jangan pergi lagi, Mas Tara. Jangan tinggalkan aku. Leonard mengendurkan pelukannya dan meluncurkan sebuah kecupan di bagian bibir sang istri. Menahannya untuk beberapa detik, lalu melepaskan lagi. Tidak sayang, tidak akan lagi aku meninggalkanmu. Aku janji sayang. Leon membelai lembut pangkal kepalanya, lalu kembali mendekati bibir sang istri dan mengecupnya. Mata keduanya mulai terpejam menikmati cinta mereka yang sempat terhalang jarak dan waktu. Melalui sebuah kecupan rindu di bibir mereka. Bahkan perlahan Leona turut naik ke atas ranjang. Ia merebahkan tubuhnya dengan posisi miring di sebelah Kinara, seraya semakin dalam ciuman itu. Sementara Ivan yang baru saja kembali sehabis menguras segala kerusuhan di warung Kinara tadi, kini sudah berada di rumah sakit tersebut. Ia menghentikan niatnya untuk mengetuk pintu kamar itu, karena melihat Leona tengah melepas kerinduannya bersama sang istri di dalam. Ia pun menunduk dan tersenyum. Saya turut bahagia Tuan Muda. Akhirnya Anda bisa melepas kerinduan bersama Nona Kinara. Ia pun menghela nafas lega, hingga sebuah dering telepon membuatnya sedikit terkesiap, dan segera mengeluarkan ponselnya. Setelah menerima panggilan telepon itu, ia pun melangkah menuju lift. Dan saat dia sudah berada di dalam bilik liftnya, ia langsung menekan tombol penutup pintu. Dan di saat yang bersamaan, lift yang berada di sebelahnya terbuka, bersamaan dengan pintu lift Ivan yang tertutup. Dan dari pintu lift yang terbuka itu terdapat Dayu, yang langsung keluar, lalu berjalan menuju kamar Kinara. Namun ia urung mengetuknya, karena melihat tuan muda itu masih di dalam. Terlihat dari kaca kecil yang berada di pintu kamar VVIP. Dayu menutup mulutnya, lalu memalingkan wajah cepat. Astaga, aku melihat mereka tengah kissing. Dayu berjalan berindik 2 langkah menjauh. Setelahnya menyentuh kedua pipinya dengan kedua tangannya itu. Oh, jiwa jombloku meronta antara terharu dan meleleh. Pengen. Ia pun kembali keluar area itu dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya saja. Tidak jadi menjenguk Kinara terlebih dulu, seperti niatnya tadi, karena dia juga tidak ingin mengganggu dua pasangan yang sedang kangen-kangenan itu. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.